Oke, selamat datang di perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang analisa sistem dan sistem informasi. Pada kesempatan yang lalu, ya, kalian sudah mengidentifikasi masalah Anda, ya, masalah masing-masing. Kemudian sudah dicari, sudah dianalisa permasalahan itu muncul di mana, pakai konsep IPO ya kemarin ya. Itu adalah gambaran sederhana Anda mempraktekkan bagaimana menganalisa secara mudah sebuah sistem informasi ya dengan menggunakan teknik IPO ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kupas lagi tentang sistem, tentang informasi, dan tentang analisa. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, masih ingat ya anak ini ya? Ya, dia sedang apa? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena harus kita analisis itu. Oke, kita lanjut. Karena ini sudah kita bahas kemarin, kita menuju pada terminologi ya dari analisa sistem informasi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sedikit pelajari, sudah kita ulas tentang analisa ya. Nah, pada kesempatan ini saya review lagi. Analisa ini adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan case yang ada ya. Jadi analisa itu adalah meneliti, mengamati, ya, kemudian memberikan hasil dari apa yang sudah diamati dan diteliti ini kepada seseorang. Ya. Nah, kalau nanti sistem berarti yang diawasi adalah sistem, dievaluasi adalah sistem, yang dipelajari adalah sistem. Oke, sistem sendiri apa sih? Nah, ini penting ini. Ya. Sistem ini adalah seperangkat. Nah, sistem ini seperangkat. Jadi tidak hanya satu, seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari ada manusianya, ya, ada mesinnya, ada prosedurnya, serta ada konsep yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Contohnya apa? Contohnya adalah sistem diikuti dengan informasi, diikuti dengan perpustakaan. Misalnya itu sistem informasi perpustakaan. Seperangkatnya apa? Ada unsur-unsur yang terdiri dari manusia, petugasnya, petugas perpusnya, ada mahasiswanya, ada siswanya, ada pemimpin daripada perpustakaan. Ini unsur manusianya. Mesinnya apa? Mesinnya bisa berupa laptop, PC, ya, printer, ya. Prosedurnya apa? Di dalam perpus itu ada bagaimana cara meminjam, nah itu prosedur. Konsepnya begitu. Bagaimana cara mengembalikan, itu prosedur. Apa yang dilakukan kalau mau mendaftar, nah ini prosedurnya ada. Ini yang dinamakan prosedur ya. Nah, dalam unsur-unsur tadi terjadi keterkaitan antara satu dengan yang lain menghasilkan sesuatu untuk tujuan bersama, yaitu mengelola data buku. Ya, mengelola data buku. Ini sebuah sistem. Jadi, sistem itu ada unsur-unsur penyusunnya. Ya, nanti bagaimana kalau sistem pernapasan? Nah, sistem pernapasan. Unsurnya apa pernapasan? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Ada 3 unsur ya. Nah, karena ini bukan sistem informasi, maka tidak ada komputernya. Tapi prosedur untuk bernapas itu ada. Masuk di hidung, ya, lewat tenggorokan, ke paru-paru, diolah, kemudian gas CO2-nya dikeluarkan. Hirup O2 lagi, dan seterusnya. Ini prosedur yang ada di dalam sistem pernapasan. Oke? Kemudian, informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Jadi data, di sini data. Data dan informasi ini berbeda.
data ini masih mentah, kalau informasi ini sudah diolah menjadi bentuk yang sudah berguna. Apa contoh data? Misalnya 1, 3, hujan, Ridwan, ya, Selasa, itu data. Tapi kalau data itu ya kemudian diolah menjadi berguna, bisa ya. Hari Selasa Ridwan ya datang jam 2 misalnya ya. Maka itu menjadi sebuah informasi. Tapi berarti tidak buat kalian. Oh, ternyata tidak berarti ya. Berarti informasi itu nilainya kecil, tidak ada nilainya, tidak berarti. Ya. Bagaimana kalau ada informasi yang berarti? Contoh, mahasiswa mendapat kuota. Wah, ini berarti buat mahasiswa ini. Ya, itu informasi yang sangat penting. Contoh begitu. Oke, kita lanjut. Di sini menurut beberapa pakar ya, sistem ini adalah sesuatu yang terdiri dari objek, unsur, atau komponen. Jadi ada penyusunnya yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, sehingga unsur tersebut merupakan satu kesatuan proses. Ya, seperti tadi saya sebutkan, ada sistem pernapasan. Ya. Ada objek atau unsur atau komponennya. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Itu unsur-unsur. Ini menurut Prajudi ya, Profesor Dr. Mr. S. Prajudi. Bagaimana menurut Dr. Andes Komarudin? Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya serta prosedur yang berkaitan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi. Ini ada kata organisasi ya. Seperti tadi sistem informasi perpustakaan. Kalau sistem perpustakaan saja berarti tidak ada komputernya, unsur-unsurnya. Kalau sistem perpustakaan itu ada siswa, petugas, ada pimpinan perpustakaan, kepala perpustakaan, kemudian ada unsurnya buku, kan gitu. Ada prosedur peminjaman, prosedur pendaftaran, prosedur pengembalian, prosedur denda. Nah, itu tersusun jadi satu dalam sebuah organisasi. Oke, dari pakar yang lain, ya, menurut Gordon B. Davis, ya, sistem dibagi menjadi beberapa faktor atau unsur ke dalam subsistem. Ya, seperti tadi ada sistem pernapasan, di hidung saja itu ada sistemnya, ada penyaringnya di sana. Nah, di situ ada sistem sendiri. Ya, itu namanya subsistem. Dan masih banyak lagi yang lain. Menurut Norman L. Anger, ya, suatu subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya. Ya, tadi ya penyaringan yang ada di hidung dalam sistem pernapasan saja. Itu subsistem di dalam sistem pernapasan. Oke, lanjut. Hubungan sistem dengan subsistem. Nah, di sini ada batasan sistem, ada komponen sistem, ada lingkungan sistem, interface, input, output, proses, sampai pada objektif dan goal. Sistem harus punya ini. Sistem harus punya komponen-komponen ini. Nah, kalau digambarkan, di sini ada sebuah gambaran, ya, lingkaran merah di sini. Ini adalah sebuah sistem. Lingkaran merah. Ini adalah entitas yang ada di luar sistem. Ini adalah batasan sistem. Ya. Nah, ini merah, ini juga ini sama. Kemudian ini subsistem. Di dalam sistem tadi ada komponen kan? Misalnya sistem pernapasan. Nah, ini hidungnya, ini tenggorokan, ini paru-paru. Yang sini filternya, ya, filter prosesnya. Nah, di situ. Di dalam subsistem sendiri terdapat kegiatan input, proses, output. Nah, ya, ini batasannya yang biru tadi. Batasan dari sistem. Setiap sistem maupun subsistem terdapat kegiatan input,
proses, dan output. Begitu juga di dalam sebuah sistem informasi. Ya, cukup menarik di sini. Oke, kita lanjutin. Contoh sistem penjualan barang misalnya. Apa komponennya? Ada customer. Supplier ikut enggak? Oh ya, nanti untuk pembelian. Kasir, iya. Barang, iya. Menjual, membeli, ini kegiatannya. IPO-nya ada inputnya, input barang, ya. Prosesnya ada perhitungan penjualan, pembelian. Outputnya apa? Laporan nanti. Ini gambaran dari sebuah sistem penjualan barang. Oke, lanjut. Klasifikasi sistem. Nah, sistem di sini ada sistem yang abstrak dan ada sistem yang fisik. Sistem abstrak itu sistem yang tidak kelihatan. Apa contohnya ini sistem abstrak? Misalnya sistem cuaca ya, cuaca itu abstrak. Bagaimana kita tidak lihat? Sistem hujan ya, hujan itu bagaimana ya? Kelihatan enggak ya? Proses terjadinya hujan itu ada penguapan dari air laut sampai kepada nanti terjadinya hujan. Sistem tata surya, nah itu juga abstrak ya, tidak ada garis-garisnya tapi berputarnya seperti itu ya, tersistem. Ada sistem fisik ya, contohnya apa? Sistem parkir, nah, ini kelihatan fisiknya, parkir dan seterusnya. Sistem alamiah, sistem yang dibuat secara alamiah, seperti sistem tadi ya, galaksi tadi ya, bintang-bintang peredaran bumi dan bulan itu alamiah itu. Sistem yang dibuat manusia ya sistem parkir tadi, sistem buatan manusia. Ada sistem yang tentu ya dan sistem yang tidak tentu atau probability system ya. Jadi ada dua jawaban tidak tentu lah, kayak ramalan begitu ya, probabilistik ini. Kemudian ada sistem yang tertutup ya, sistem yang memang tidak bisa diakses oleh sistem lain atau lingkungan lain, dan ada sistem yang terbuka ya. Sistem yang tertutup ada juga. Contohnya misalnya sistem yang ada di bank ya, nah, ini security-nya bertingkat-tingkat ya, karena memang aksesnya memang harus ditutup ya. Ada sistem yang luas terbuka ya, sistem yang memang bebas nanti diakses oleh siapa saja, nah, misalnya ya sistemnya Google, nah itu kan bebas diakses oleh siapa, terbuka dia. Oke, personal system, nah ini penting ya. Aspek sistem komputerisasi itu personil apa istilahnya terdiri dari 3 unsur, yaitu software, hardware, dan brainware. Software, hardware, maupun brainware. Siapa brainware itu siapa saja? Di dalam sebuah teknologi informasi, di dalam perusahaan yang punya departemen IT, ada personil brainware EDP manajernya, electronic data processing-nya, system analysis, programming, operator komputernya, data entry teknisi, desain sistem, testing sistem, implementasi sistem, training ya, dan banyak sekali ya. Dari programmer, laborat juga ada ya, kemudian database sistem juga ada, library juga ada. Jadi banyak sekali. Ini ada bagian umum dari personil yang ada dalam sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Nah, ini dia bagian sistem analis ya, ada manajemen, ada analysis system. Analysis system ini nanti akan memberikan hasil analisanya kepada programmer. Analysis system ini mendapatkan data analis ya dari si usernya. Ya, dari usernya dan seterusnya. Ya, ini sampai berulang ya. Sumbernya dari user, memberikan kebutuhannya kepada analis, dianalisa, kemudian hasilnya akan diberikan kepada programmer. Dari programmer di sini akan dibuat software-nya.
Ini bagian sistem analyze. Nah, sekarang kita perjelas lagi tugas sistem analis itu apa. Nah, di sini pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis dokumen. Pertama, sebelum kita punya data, maka kita harus menghasilkan data analis itu dengan menganalisa dokumen. Kemudian, menyusun dan menyajikan rekomendasi. Seandainya di sana ada masalah, maka kita harus memberikan alternatif solusi. Ya. Kemudian merancang dan mengidentifikasi sistem. Ya. Kalau sampai istilahnya bisa ini ya, sampai ke desainer juga bisa ya, mengidentifikasi sistem yang nantinya dibutuhkan untuk solusi masalah yang tadi yang ada di poin 1 dan 2. Menganalisa dan menyusun biaya. Jadi sudah direncanakan kira-kira nanti biayanya berapa dalam proses pembangunan sistemnya. Dan yang kelima jelas memonitoring, mengawasi kegiatan penerapan sistem supaya penerapan sistem yang baru nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pribadi seorang analis, nah ini yang harus ada pada kalian ya mahasiswa. Penting, yang pertama adalah mampu bekerja sama. Jadi tidak pribadi lagi, tidak individualis ya, tapi tim ya. Keberhasilan adalah keberhasilan tim, mampu bekerja sama. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik ya. Kalian harus bagaimana pandai untuk mengungkapkan pendapat ya. Pandai mendengarkan pendapat orang lain. Bersikap dewasa ya. Sopan santun saya kira sudah mempunyai pendirian. Nah, supaya punya pendirian ini Anda harus belajar yang rajin supaya apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan kebenaran ilmiah. Jadi tidak tergoyahkan gitu ya. Bersifat tegas ya, kalau sudah ini mempunyai pendirian ya harus tegas. Kalau apa istilahnya data ilmiahnya itu benar, metode yang digunakan benar ya bersikap tegas. Ini sudah sesuai metode, sesuai kebenaran ilmiah, maka saya akan tetap melakukan proses ini, misalnya begitu. Bertindak secara metodik, ya kebenaran ilmiah, ya metodik tadi, ya, sesuai dengan apa yang didapat dari akademik. Akurat dan kreatif. Ini pribadi seorang analisa sistem. Oke, menuju ke tahap selanjutnya, tapi akan saya tambahkan saja karena ini baru beberapa menit. Masih di analisa ya. Oke. Tahapan analisa. Kita sampai pada tahapan analisa. Bagaimana tahap-tahapnya? Tadi kan sudah kita jelasin bagaimana itu sistem, bagaimana itu analisa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan atau menganalisa? Apa saja sih tahap-tahapnya? Mari kita lihat bersama. Anda akan menganalisa sebuah perusahaan. Ya. Baik itu perusahaan dalam bidang bisnis maupun bidang non-bisnis. Ya. Nah, apa yang dilakukan di perusahaan tersebut? Bagaimana prosesnya? Siapa pelakunya? Apa saja kebijakan yang ada di sana? Kemudian data dan informasi yang dibutuhkan itu apa? Kemudian jangkauan skupnya atau lingkungannya seperti apa? Maka nanti Anda harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang kemarin sudah Anda dapatkan ya. Dan yang selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan. Nah, ini adalah solusi. Kemarin kalian juga sudah memberikan solusi ya. Jadi kalau masalahnya di inputnya ini tidak terdata, tidak tercatat dengan rapi, maka kebutuhannya adalah form yang nantinya bisa menyimpan data secara baik dengan menggunakan database. Nah, misalnya begitu. Jadi identifikasi permasalahan dan analis kebutuhan ini adalah hal penting. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Kalau kita lihat gambaran di sini, ya, ini adalah sebuah prosedur, ya, sebuah prosedur bagaimana dokumen ini berjalan. Bagaimana dokumen ini berjalan dari General Affair, ya, Personnel and General Affair. Mulai dari calon karyawan, nah ini kan prosesnya adalah bagaimana seorang karyawan itu mulai masuk ke perusahaan dari nol sampai nanti dia menjadi karyawan di sini. Prosesnya sesuai dengan jalur di sini. Nah, saya kira tidak terlalu sulit kalau kita sudah tahu jalurnya, ya. Ada surat panggilan, ya, dan seterusnya. Ini apa? Calon karyawan, surat lamaran dulu, ya. Surat lamaran. Kemudian apa? Ya, dari surat lamaran ini surat panggilan, tes wawancara. Ya, kalau panggilan wawancara apa yang dilakukan? Nah, banyak sekali ini, ya. Sampai pada surat panggilan kerja. Oh, ini seleksi dulu. Nah, ada surat panggilan kerja. Tes interview kemampuan kalau ini memang harus di tes yang lain. Sampai pada nanti surat pemberitahuan pelatihan jika memang ada pelatihan. Jadi ini adalah prosedur. Nah, ini adalah prosedur. Kalau perusahaan ini tentang apa ya, istilahnya penerimaan calon karyawan, nah, gambar prosedurnya, gambar apa istilahnya kegiatan prosesnya seperti ini. Ini salah satu contoh. Sekarang kita perjelas lagi apa itu analisa. Kita perjelas selanjutnya, apa saja tahapnya, apa yang dimaksud dengan pieces, apa yang dimaksud dengan flow of document, apa tujuan utama dari analisa sistem ini. Ini akan kita bahas pada pertemuan ini, yang tadi juga sama, ini sambungannya. Saya tampilkan sebuah model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem dengan menggunakan waterfall. Nah, ini waterfall model namanya, ya. Waterfall development model, ya, dalam pengembangan sistem. Ada requirement analysis. Apa yang kita pelajari tentang analisa sistem itu ada di sini. Jadi kita baru belajar pengembangan sistem itu analis di sini. Pada setelah semester nanti kita pelajari tentang desain sistem. Kemudian tentang pembuatan program atau coding. Kapan ini dilakukan? Nah, nanti kalau Anda belajar bahasa pemrograman. Kemudian testing dan perawatan atau maintenance. Model waterfall seperti air terjun, jadi dari atas ke bawah. Anda baru belajar di sini. Baru belajar menganalisa. Ya, analisa kebutuhan sistem informasi. Pada step ini memang harus menguasai semuanya. Nah, pada nanti setelah UTS kita pelajari tentang desain sistem. Oke, jadi Anda tahu stepnya masih berada di posisi di sini. Lanjut. Tahap analisa sistem. Nah, ini kita pelajari tahapnya ini. Sebelum kita pelajari tahapnya, kita lihat dulu tujuannya, ya. Tujuan dari analisa sistem ini adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada manajer di dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Pelayanan kebutuhan informasi. Ya. Untuk apa kebutuhan informasi itu? Untuk decision maker, membantu pengambilan keputusan. Ya, decision maker. Oke. Yang kedua, mengevaluasi bentuk sistem yang lama, baik untuk proses pengolahan data maupun pembuatan laporannya. Evaluasi sistem lama. Yang ketiga, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, serta menyusun rencana pembangunan sistem dan langkah penerapannya. Jadi, merumuskan tujuan-tujuan, ya, yang ingin dicapai. Jadi gambaran dari tujuan analisa sistem, ya tadi membantu decision maker, ya, mengambil keputusan, mengevaluasi sistem yang lama, kemudian merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menyusun rencana pembangunan sistem.
Ini tugas analisa sistem di sini memang sangat penting ya, maka Anda harus nanti dalam melakukan analisa sistem harus benar-benar mendapatkan masalah ya, sumber masalah, kemudian bisa memberikan solusi secara tepat. Nah, kita lanjutkan. Tahap analisa sistem di sini ada 4. Yang pertama adalah identify, understand, analyze, dan report ya. Yang pertama mengidentifikasi masalah, memahami kerja daripada sistem, kemudian proses analyze-nya, meneliti, mengamati ya, kemudian melaporkan hasil dari analisa sistem. Karena produk hasilnya adalah laporan yang mendapatkan gambaran tentang rancangan sistem informasi yang baru dari hasil pemecahan masalah sistem yang lama. Jadi yang akan dibahas di analisa sistem itu adalah pembahasan sistem yang berjalan, sistem yang lama. Kemudian menentukan kebutuhan sistem yang baru dan merancang sistem yang baru. Jadi kegiatannya adalah 3 kegiatan ini. Produk hasil dari analisa adalah laporan. Ya, jadi berupa laporan. Identifikasi yang Anda lakukan kemarin adalah sebuah laporan mengidentifikasi masalah perusahaan dengan menggunakan konsep IPO. Oke. Nah, pada saat identifikasi, ya, mengidentifikasi kegiatan mengidentifikasi, menemukan penyebab masalah. Permasalahan tidak akan muncul dengan sendiri dan mesti ada sesuatu penyebab yang menimbulkannya dalam sebuah perusahaan demikian. Maka Anda harus bisa mencari penyebab masalahnya. Mengidentifikasi titik keputusan. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan suatu masalah terjadi. Nah, ya, apakah masalah itu muncul karena dari personil-personil yang ada di sana mungkin terlalu ribet atau tidak jelas. Nah, ini dia. Nah, ini bisa digambarkan nanti dengan flow of document ya. Flow of document, paperwork flow chart ya. Mengidentifikasi personil kunci ya. Identifikasi personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen yang ada di perusahaan serta dokumen deskripsi jabatan. Jadi dengan adanya job disk tadi yang nomor 2 ini tidak jelas, maka diperjelas lagi. Maka personil-personil yang memegang jabatannya ini harus benar-benar menggunakan jabatannya dalam proses kegiatan perusahaan. Ini kegiatan identifikasi masalah. Kemudian understand ya, memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang beroperasi. Nah, untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Contoh understand ini adalah sistem perpustakaan. Kita tidak perlu melakukan penelitian ke perpustakaan, tetapi sudah tahu bahwa di prosedur perpustakaan itu ada pendaftaran, peminjaman buku, pengembalian buku, penghitungan denda. Itu prosedur intinya. Kerja dari sistem yang ada di perpustakaan itu adalah 4 itu tadi. Pendaftaran, peminjaman buku, pengembalian buku, dan denda. Kan, gitu. Ya. Oke. Nah, di situ nanti ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Di pendaftarannya, atau di proses peminjamannya, pencarian bukunya, pengembalian bukunya, atau yang lain. Maka seorang analis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem, kegiatan dari sistem. Ya. Yang ada atau sistem yang lama sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, kelemahan, kebutuhan pemakai sistem untuk memberikan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, jadi setelah Anda melihat, oh ternyata di bagian inputnya, di bagian prosesnya, oh ternyata di bagian outputnya, dari permasalahan itu muncul. Kalian sudah mengidentifikasi kemarin ya, dengan menggunakan konsep itu. Analyze. Nah,
analisa kelemahan sistem. Nah, kemarin yang Anda gunakan adalah dengan menganalisa menggunakan konsep IPO. Permasalahan itu muncul di mana? Nah, ya, sebenarnya banyak sekali menganalisa itu dengan menggunakan berbagai macam konsep ya. Menggunakan konsep. Tak kira ini kita lewati karena nanti akan kita perjelas lagi. Ya, bisa menganalisis kelemahan sistem, distribusi pekerjaan, pengukuran pekerjaan, keandalan, menganalisis dokumennya, laporannya, teknologinya, kebutuhan informasi pemakainya. Jadi banyak sekali. Nanti kita gunakan analisis yang lebih cermat lagi, lebih teliti lagi dengan analisis PISIS nanti ya. Tapi itu kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Itu dia analisis PISIS. Tapi ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Atau sekarang? Oh iya, lanjut aja lah. Oke. Apa itu analisis sistem dengan metode PISIS ya, dengan konsep PISIS ya? PISIS ini adalah singkatan Performance, Information, Economic, Control, Efisiensi, dan Service. Ini adalah sebuah teknik untuk identifikasi dan memecahkan masalah yang terjadi pada sistem informasi ya, pada sistem informasi. Dari analis ini akan menghasilkan identifikasi masalah utama dari suatu sistem serta memberikan solusi nanti ya, bisa memberikan solusi. Masalah itu bisa muncul di performance, di information, economy, di control, di efisiensi maupun di service. Jadi poin-poin ini bisa muncul permasalahan. Nanti akan bisa dilihat. Contoh misalnya. Contoh. Di sini ada performance, information, economy, control, efisiensi, dan service. Ini adalah komponen PISIS ya. Ini huruf P-nya, ini huruf I-nya, E, C, E lagi, service. Sebuah contoh seperti ini. Masalahnya lambat, antri. Pemecahannya presensi dengan fingerprint atau barcode. Sudah muncul kata presensi. Permasalahannya apa ya? Oke. Kita ini tentang kinerjanya. Lambat ya, antri. Oke, presensinya pakai fingerprint aja ya. Oke. Information, pengolahan dan penghitungan presensi tidak efektif. Perhitungan dengan menggunakan komputer. Karena tersimpan di database misalnya. Nah, ini sudah muncul presensi lagi. Secara ekonomi sekarang, banyak kertas, mahasiswa sering kehilangan pulpen. Oh, ini tentang presensi mahasiswa ternyata ya. Presensi menggunakan sistem ya, cukup menekan fingerprint saja sudah presensi. Oke. Nggak ada pulpen, nggak ada kertas ya. Nggak ada antrian, ya ada antrian ya, tetap ada antrian tapi tidak selambat di sini. Kontrol, pengawasan, ya kadang terjadi manipulasi ya, mahasiswa dipresensikan oleh temannya atau apalah ya. Nah, kalau di sini presensi dengan fingerprint atau barcode, setiap mahasiswa memiliki kode tersendiri. Secara pengawasan di sini sangat terkontrol. Ya, ini dari sisi pengawasan, pengendalian. Ya, kalau ini mudah dimanipulasi pakai kertas tadi ya. Bagaimana secara efisiensi? Mahasiswa membutuhkan waktu untuk mengantri. Nah, di sini antri tapi lebih cepat antriannya. Secara pelayanan, antrinya lama, di sini tidak lama. Ini sebuah gambaran analisa PISIS pada presensi mahasiswa. Ya, kegiatan presensi mahasiswa yang dianalisis pakai PISIS. Cukup jelas ya? Oke, contoh lain. Nah, contoh lain ini. Perpustakaan SMA atau SMK Anda yang dulu ya. Nah, ini kenapa pakai ini? Karena Anda sudah pernah menganalisanya 3 tahun yang lalu. Secara performan lambat ya. Ada ngantri panjang ini. Informasi pencarian bukunya masih lama atau malah sulit ya. Secara ekonomi biaya operasionalnya mahal. Kok mahal, Pak? Iya.
Ini butuh karyawannya, butuh nanti rak-raknya, pencatatan dan sebagainya di sini. Ya. Kontrolnya tidak maksimal, pengawasannya tidak maksimal. Kadang malah tidak mengembalikan buku, tidak tercatat. Yang pinjam malah tidak tercatat, ya, dan sebagainya. Denda juga tidak terhitung. Secara efisiensi, boros kertas, tenaga, ya, tenaga kerja tentunya, dan waktu. Pelayanan belum memuaskan atau tidak maksimal kepada anggota. Bagaimana pemecahannya? Membuat sistem perpustakaan yang cepat dalam memberikan informasi, melayani anggota, dan efektif dan efisien. Nah, ini sudah muncul permasalahan tapi belum memberikan solusi. Nah, solusinya kan seperti ini kalau bisa ya dibikin seperti ini pemecahannya. Jadi ini ada masalah, di sini ada pemecahan. Contoh lain, oh tadi sudah ya, berarti ini tentang PISIS tadi. Selanjutnya adalah report ya. Tadi identifikasi apa tadi yang di konsep dari analisa tadi ada identifikasi, understand. Nah, ini tadi ya. Identifikasi, understand, analyze, dan report. Kita sampai pada report di sini. Reportnya apa? Laporan hasil analisa. Nah, pelaporan bahwa analisis telah selesai, meluruskan perbedaan persepsi, ya, meminta pendapat dan saran, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi Anda laporkan tadi pakai metode PISIS tadi kepada perusahaan. Ya, pakai metode PISIS kepada perusahaan. Jadi setelah dianalisa menggunakan metode PISIS, ini masalahnya, ini pemecahannya. Begitu. Oke, selanjutnya nanti pada tugas yang kedua, Anda membuat laporan analisa sistem. Ya, Anda membuat laporan analisa sistem yang berisi tentang tema dan judul kemarin yang sudah dibuat, deskripsi sudah dibuat, kelompoknya tidak ada, latar belakang perusahaan, ya Anda bisa istilahnya ambil dari Google tidak masalah, ya mungkin sebuah perusahaan namanya ABC atau apa silakan, atau real juga boleh, ya. Kemudian pilih salah satu metode pengembangan sistemnya, waterfall atau fast atau prototype. Ini kebetulan belum dikenalkan, maka Anda cukup pakai waterfall saja dulu, ya. Metode yang digunakan waterfall. Metode pengumpulan datanya apa? Nah, ini juga belum saya kenalkan. Nanti pada proses selanjutnya kita akan pelajari ini, ya. Nah, metode analisis sistem yang dipilih apa? Anda pakai dulu PISIS saja, ya. PISIS. Ya. Kemudian identifikasi dan permasalahan sistem lama. Nah, ini bisa pakai IPO kemarin. Silakan. Rencana solusi permasalahan kemarin sudah dibuat juga solusi dari IPO, ya. Nah, kebutuhan sistemnya apa? Sistem yang baru, hardware-nya apa? PC, software-nya apa? Ya, software sistem perpustakaan tadi. Brainware-nya siapa? Misalnya ada operator, ada atau admin gitu ya. Kemudian kesimpulannya kalau Anda menggunakan perpus atau menggunakan bahan-bahan bacaan silahkan dituliskan. Ini sebuah contoh format laporan analisa sistem informasi. Oke. Ini gambaran selanjutnya, ya. Beberapa gambaran tentang bagaimana identifikasi masalah yang kemarin, ya, yang kemarin yang sudah Anda buat ini jika diperinci lagi seperti ini. Nah, ini contoh di perhotelan, ya. Yang dibutuhkan data apa? Nah, ini dia. Ya, permasalahan-permasalahan yang muncul di sini. Ini juga sama, penjualan barang online, di area inputnya apa, prosesnya apa, outputnya juga apa. Oke. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan nanti tugasnya ini dilengkapi, ya. Tugasnya dilengkapi atau
Anda membuat pieces ya, nanti di piecesnya ini nih, ya, untuk melengkapi pada bagian tugas yang di sini. Tugas yang di sini. Saya kira demikian. Selamat siang. Semoga bermanfaat. Selamat berkaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.